Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala kalamu at-tabi'in alladhina i'tanaw bi akhdhi at-tafsir 'ani as-sahabati radhiyallahu anhum li'anna at-tabi'ina khairun nasi ba'da as-sahabah wa aslamu min al-ahwa'i mimman ba'dahum wa lam takun al-lughatu al-arabiyyah taghayyarat katsiran fi 'asrihim fakanu aqraba ila as-sawabi fi fahmi al-Qur'an mimman ba'dahum. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أجمعوا يعني التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وقال أيضا من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. Taib. Yang keempat disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala kalamu tabi'in. Kenapa Al-Quran itu dikembalikan kepada kalamnya tabi'in setelah kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Dikarenakan para tabi'in i'tanu, mereka itu fokus untuk mengambil tafsir Al-Quran dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikarenakan tabi'in adalah sebaik-baik manusia setelah sahabat, dan mereka orang yang paling selamat daripada hawa dibandingkan orang-orang yang datang setelah mereka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, khairun qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tabi'in dari dua jenis manusia atau jenis manusia yang kedua setelah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik umat. Dan ketika Nabi merekomendasi mereka sebaik-baik umat, tentunya ada di balik itu sesuatu yang mulia yang mereka miliki. Nah, di antara bentuk kemuliaan yang mereka miliki disebutkan oleh Syekh di sini, mereka lebih selamat dari hawa dibandingkan orang-orang setelah mereka. Dan juga bahasa Arab pada waktu itu belum banyak terjadi perubahan. Iya. Makanya di sana kalau kita belajar nahwu itu para ulama sepakat bahasa Arab itu dijadikan dalil, yaitu kalamnya orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Seperti Amr bin Qais, seorang ahli syair yang dia banyak menempel syair-syairnya di Ka'bah. Bahkan saking hebatnya dia menyusun kalimat-kalimat, wanita-wanita yang sedang hamil itu bisa minta cerai sama istrinya dan nikah sama Amr bin Qais. Hebatnya dia menyusun kalimat. Makanya setiap nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, tergantung apa yang ketika itu sedang viral. Ya, di zaman Nabi Musa viralnya waktu itu adalah sihir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam, bisa membelah laut dan seterusnya. Dan di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang dianggap orang itu mulia adalah dengan hebatnya mereka berbicara, hebatnya mereka menyusun kalimat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang di dalamnya berisi kalimat-kalimat yang sangat indah. Dan bersamaan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Iya, dan ini bukanlah bentuk pencelaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, karena memang Allah mengkhabarkan demikian. Yang kedua, sebagai hujjah kepada orang musyrikin. Ya, hujjah kepada orang musyrikin. Rasulullah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi bisa merangkai kalimat-kalimat yang begitu indah,
Yang mana orang-orang yang berkutat dengan bahasa, dia akan bisa merasakan bagaimana indahnya bahasa Al-Quran tersebut. Bisa difahami? Yang seharusnya ini semakin memudahkan mereka untuk beriman. Ini nggak mungkin datang dari mulutnya Muhammad. Ini nggak mungkin datang dari kepalanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti ini sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya lebih memudahkan iman kepada supaya lebih mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmahnya. Cuma terkadang orang-orang menganggap, wah nggak mungkin lah Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa menulis, tuduhan kepada Rasulullah. Akhirnya dia ingin mensucikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bukan pada tempatnya, ya, yang hanya sekadar membangun dengan logika dan opini. Bisa difahami ya? Taib. Dan kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahasa Arab pada waktu itu belum banyak berubah, dan mereka adalah orang yang paling dekat kepada kebenaran dalam memahami Al-Quran dibandingkan orang-orang setelahnya. Adapun orang Arab di zaman sekarang, yaitu bahasanya nggak bisa lagi dijadikan sebagai hujjah. Faham? Beda dengan ucapan orang Badui tadi saya sebutkan tadi, atau kalamnya Allah, kalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terjadinya futuhat, banyak negeri-negeri yang dibebaskan, tercampurlah orang Arab dengan orang asing, sehingga banyak bahasa Arab itu tercampur. Ya, itu kalau orang Yaman ya, saya nggak tahu kalau orang Arab Saudi. Mereka sebut sakan bedroom. Bedroom bahasa apa? Hah? Nah, kalau di Saudi apa Ustaz Suja? Bedroom atau sakan? Sakan ya, kalau di Yaman bedroom. Fena taskun fi bedroom. Iya. Jadi sudah ada campur dengan bahasa Inggris, dan itu tidaklah ucapan mereka itu jadi panggangan sebagai bahasa Arab. Ya, itu pasti berdampak. Ayo ikhwah, pasti berdampak. Ya, bahkan orang-orang Arab Saudi itu mereka banyak berpengaruh bahasanya dari orang Bengali. Tahu orang Bengali antum? Ya, orang-orang Bangladesh, orang India itu kan paling banyak di Arab Saudi. Yaitu mereka merasa bahasa Arab yang paling hebat berbicara di dunia mereka. Jadi kalau mereka bicara rahasia misalnya, ya ana kalam anta kalam mafi kalam ya. Ana kalam anta kalam mafi kalam. Saya bicara, kamu bicara, tapi tidak ada bicara. Maksudnya rahasia. Faham? Jadi kamu bicara jangan ngomong sama orang, rahasia. Ana kalam anta kalam mafi kalam. Jadi mereka merasa bahasa Arab mereka itu paling hebat. Tapi bersama dengan itu orang Arab Saudi tidak sedikit di antara mereka itu terpengaruh lisannya dengan orang Bengali. Ya gitu satu aja. Nah, berpengaruh. Tapi bahkan ya seperti itulah kondisinya. Karena memang bahasa itu sangat berpengaruh. Kecintaan seseorang kepada seseorang yang lain itu sangat berpengaruh dengan bahasanya. Maka para hadirin, ayyuhal ikhwah, kalau kita melihat sejarah, negara kita Indonesia itu dijajah sama Belanda berapa tahun? Berapa tahun dijajah oleh Belanda? 350 tahun. 350 tahun masyarakat Indonesia dijajah oleh Belanda. Apakah ada di antara bahasa Indonesia yang teradopsi dari bahasa Belanda? Ada nggak kira-kira? Ada? Ada apa? Ya, saya dengar Dorsmir. Dorsmir itu bahasa Belanda. Saya ingin saya sampaikan, 350 tahun Belanda menjajah Indonesia, tidak ada satupun bahasa Belanda yang diadopsi oleh orang-orang Indonesia. Ini menunjukkan apa? Karena memang kebencian, sesuatu yang sifatnya benci tidak akan mungkin diadopsi. Tetapi bersama dengan itu, orang-orang Arab, ya tidak ada mereka menjajah Indonesia, tapi mereka datang ke negeri kita Indonesia untuk berdagang, berniaga. Iya, maka banyak bahasa-bahasa Indonesia itu teradopsi dari bahasa Arab. Ya, apa misalnya DPR, Dewan Permusyawaratan Rakyat. Bahasa Arab nggak semua itu? Dewan, diwan. Ya, permusyawaratan dari kalimat musyawarah. Ya, rakyat dari kalimat apa? Ra'yah. Ra'yah. Namul kullukum ra'in wa kullu ra'in maslun ar-ra'iyati. Semuanya bahasa-bahasa Indonesia banyak diadopsi oleh bahasa Arab. Kenapa? Karena memang ada kecintaan orang Indonesia dengan orang Arab pada waktu itu, karena mereka membawa kebaikan untuk negara kita. Jadi orang-orang bahlul yang nggak mengerti sejarah kemudian ya mencela Arab, sebenarnya mereka bukan mencela Arab tapi mencela Islam itu sendiri. Jelas ya, yang mereka cela bukan Arab, yang mereka cela Islam itu sendiri. Namun ya orang-orang yang memang keras kepalanya, yang memang sudah benci dengan Islam, bagaimanapun kita tambahkan sejarah, ya ini tidak akan masuk akal mereka, tidak akan masuk hati mereka, karena sesuatu yang baik tidak akan pernah masuk ke dalam hati yang busuk. Sesuatu yang baiklah akan masuk pula kepada hati orang-orang yang
orang yang baik. Ya, dan dia mau tidak mau dia sering mengucapkan kalimat-kalimat Arab dalam kalimat dia sehari-hari. Bermusyawarah, kita bermusyawarah dulu ya. Bahasa apa ini? Emang bahasa Inggris ini bermusyawarah. Paham? 350 tahun, akhi. 350 tahun Belanda menjajah Indonesia, tidak ada satupun bahasa yang diadopsi menjadi pembicaraan sehari-hari. Ya, dan ini bisa menjadi sebuah pembahasan yang penting kalau antum sebagai seorang penuntut ilmu. Ya, bagaimana kecintaan bangsa Indonesia dulu kepada orang Arab yang terbukti teradopsi dengan bahasanya, tetapi tidak ada satupun yang mengadopsi bahasa kafir. Ini mungkin bisa jadi pembahasan satu kajian ilmiah ya untuk membantah syubhat-syubhat orang-orang liberal yang mereka ya menjatuhkan Islam melalui Arab itu sendiri. Taib. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, idza ajma'u, apabila para tabi'in mereka sepakat terhadap sesuatu tafsir ataukah sesuatu hukum, maka jangan engkau ragu akan hujjahnya kesepakatan mereka. Taib, karena itu ijma'. Fa in ikhtalafu, dan kalau seandainya mereka berselisih, maka tidaklah ucapan sebagian mereka menjadi hujjah di atas sebagian yang lainnya. Karena demikian yang disebutkan oleh Syekhul Islam dan yang lainnya dari ulama dari kitab-kitab yang lainnya, khilaf itu bukan hujjah. Khilaf bukan hujjah. Apa maksudnya? Kalau kita membaca buku-buku fikih atau usul fikih para ulama, mereka menyebutkan ada hal-hal yang disepakati yang sebagai hujjah dalam Islam, ada hal-hal yang para ulama berselisih pendapat. Apa yang menjadi hujjah dalam Islam? Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ini ijma' para ulama, hujjah dalam Islam. Adapun hal yang diperselisihkan qaul sahabi, ya mursalut tabi'in, taib, syariat sebelum kita, apakah itu syariat bagian dari syariat kita? Kemudian al-maslahah, apakah masalah itu hujjah? Taib, kemudian al-istihsan, apakah itu hujjah? Al-istishab, apakah itu hujjah? Ini hal yang diperselisihkan oleh para ulama Islam. Namun 4 perkara yang saya sebutkan tadi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah adalah hujjah. Dan tidak ada satupun para ulama yang membahas tentang masadir syariat menyebutkan khilaf bagian dari masadir syariat. Taib. Misalnya A dan si B berselisih. Taib. Kemudian didatangkan Al-Quranul Karim, didatangkan hadis. Maka apa? Yang berselisih tadi wajib untuk tunduk kepada dalil. Kan seperti itu, Al-Quran dan Sunnah. Tetapi ketika terjadi perselisihan antara A dan si B, kemudian si C dikatakan A dan si B berselisih. Oh sudah, ini hujjah. Oh tidak bisa. Perselisihan itu bukan hujjah. Walaupun di sana ada perselisihan yang sifatnya sa'iqun, ada perselisihan yang sifatnya dibolehkan, namun bukan berarti perselisihan yang dibolehkan itu menjadi hujjah antara satu dengan yang lainnya. Faham? Kita lihat buku-buku para ulama kita. Iya, semisal Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau mensyarah kitab Sahih Muslim. Ada pembahasan-pembahasan yang itu terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama, akan tetapi beliau menguatkan pendapat beliau dan melemahkan pendapat yang menyelisih dari pendapat beliau dalam perkara apa? Fikih. Contoh, perselisihan para ulama tentang sholat berjamaah. Dalam mazhab Syafi'iyah kita ketahui mereka mengatakan sholat berjamaah itu fardul kifayah. Baik. Adapun kebanyakan ulama yang lain mengatakan fardul ain. Di antara dalil yang paling kuat tentang wajibnya sholat berjamaah, apa dalilnya? Apa dalil yang paling hal yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah? Assalamualaikum. Taib, ya ini yang saya inginkan. Ketika Rasulullah ingin membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak menghadiri salat berjamaah, justru dalil ini digadikan oleh Al-Imam Nawawi tidak wajibnya salat berjamaah. Dari sisi mana? Al-Imam Nawawi mengatakan kalau seandainya itu merupakan kewajiban pasti akan dibakar oleh Rasulullah. Tapi karena enggak wajib lah maka tidak dibakar. Itu kata Imam Nawawi. Cuman ayyuhal ikhwah, kita tidak membahas ya apa hukum salat berjamaah. Ya, dan seseorang tentunya tidak bermudah-mudahan oh tidak wajib ya sudah. Enggak. Para sahabat ketika mereka membahas agama itu tidak melihat sisi wajib atau tidak wajib. Betul ada enggak perbuatan Nabi? Udah itu kita geser ya. Cuman yang ingin saya bahas, Al-Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan dalam banyak ucapan beliau kita tidak saling mengingkari perkara yang sifatnya sa'ighun, tidak saling mengingkari. Taib. Perbuatan beliau ini ayyuhal ikhwah tentunya tidaklah bertentangan dengan apa yang beliau komentari dalil-dalil orang-orang yang mereka mewajibkan salat berjamaah
beliau hujahi. Oh, ini tadi tidak benar. Yang benar begini, demikian. Demikian jalannya para ulama. Tidak ada ulama mereka membahas, oh ini salah wajib, ini adalah khilaf, ya sudah, masing-masing orang mengambil pendapatnya sendiri-sendiri. Tidak. Bukan begitu jalannya ulama. Iya, kecuali khilafnya adalah khilafut tanawu'. Ya, datang riwayat yang sangat banyak dari Nabi SAW tentang sebuah permasalahan, maka silakan orang memilih. Membaca doa iftitah, sekian riwayat datang dari Rasulullah, silakan dia memilih. Tapi ketika perselisihan yang sifatnya sa'iq dibolehkan, ya, tetapi para ulama menghujahi dan mereka memaparkan kekuatan pendapatnya mereka. Ini penting buat seorang penuntut ilmu. Faham? Karena hujjah itu bukan, khilaf itu bukan hujjah. Tapi Al-Imam Nawawi ketika beliau membahas masalah fikih enggak ini, hukum wanita melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Yang kita ketahui kebanyakan para ulama mereka berpendapat apa? Ya, wanita itu boleh melihat laki-laki selama tidak bersyahwat. Namun kalau seandainya wanita bersyahwat, haram dia melihat laki-laki. Berbeda dengan laki-laki melihat perempuan. Iya. Apa dalil yang paling kuat yang jadikan oleh para ulama bolehnya laki-laki, perempuan melihat laki-laki? Apa dalil yang paling kuat? Hah? Apa dalilnya? Antum nih yang punya akun di Facebook, akun di Instagram, antum videoin ustad-ustad, ya dilihat sama ibu-ibu. Hah? Apa dalilnya? Hah? Disyariatkan wanita berhijab. Terus apa laki-laki nggak berhijab? Laki-laki nggak usah pakai cadar ya? Labas. Ada wajib. Wanita itu diperintahkan untuk menutup wajah. Laki-laki kenapa nggak diperintahkan menutup wajah? Padahal yang paling sering banyak keluar rumah laki-laki itu perempuan. Laki-laki itu perempuan. Laki-laki lebih banyak keluar rumah. Kenapa mereka nggak disuruh tutup wajah mereka? Kalau wajah mereka adalah aurat mutlak. Cuma ada yang lebih Allah dari ini. Hah? Nah, berarti menunjukkan tidak boleh kan? Dikatakanlah kepada kaum mukminin untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka. Tidak boleh melihatkan. Cuman sebagian ulama mereka mengatakan bolehnya perempuan melihat laki-laki selama tidak ada syahwatnya. Cuma ingin saya tanya, apa dalilnya ulama tersebut membolehkan? Ayat yang antum sampaikan justru menunjukkan tidak boleh. Hah? Masa? Perbuatan sahabiah? Atau saya pegang aja bisa? Oh, jangan usah. Taib, para sahabat melihat para sahabiah bertanya langsung kepada Nabi SAW. Taib, labas. Ada yang lain? Ketika ada kaum laki-laki yang sedang bermain-main pedang di masjid di hari raya, dan Rasulullah SAW menemani Aisyah untuk nonton pada waktu itu. Ya, dan Aisyah radhiyallahu taala anha itu ditempelkan di bahunya Rasulullah. Nontonnya berdua. Ketika Rasulullah bertanya, sudah cukup Aisyah? Belum. Rasulullah menemani Aisyah. Kemudian kata Rasulullah, apakah sudah cukup ya Aisyah? Ya, sudah cukup. Dalil ini digunakan oleh sebagian besar ulama, bolehnya laki-laki, bolehnya perempuan melihat laki-laki. Taib, bolehnya perempuan melihat laki-laki. Buktinya Aisyah melihat laki-laki di depan Nabi SAW. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya, Aisyah pada waktu itu tidak melihat laki-laki, tapi yang beliau lihat adalah pedangnya, tidak melihat wajahnya. Itu kata Nawawi rahimahullah. Taib, dan beliau berdalilkan dengan ayat yang antum baca tadi. Ini berlaku bagi laki-laki dan berlaku bagi perempuan. Faham? Syahid, kita sebagai seorang penuntut ilmu, bukan ulama tentunya. Mana pendapat yang lebih kuat? Menguatkan sebuah pendapat itu butuh apa? Butuh ilmu dan butuh penguat kan, yang kita mampu. Ya, sehingga kalau ditanya mana yang lebih roji Ustaz, saya nggak mampu merojikan permasalahan. Karena merojikan sebuah permasalahan, masalah fikih itu berat. Yang ilmunya bukan seperti ilmu kita, berat merojikan. Ya, tetapi kita merojikan apa yang dirojikan ulama, oke, kita terima. Tapi kita sebagai seorang penuntut ilmu, menurut saya yang roji adalah ini. Bagaimana Anda menguatkan sebuah pendapat? Apa senjata Anda? Apa kekuatan Anda bisa merojikan sebuah pendapat ulama? Gimana coba? Taib. Nah, kalau kita belajar ilmu usul fikih, malu. Kita sebagai seorang penuntut ilmu yang roji adalah demikian. Hada syai' gharib ayyuhal ikhwah. Yani minal gharaib, kita sebagai penuntut ilmu. Taib, kita tidak punya kemampuan untuk merojikan sebuah permasalahan. Karena itu butuh ilmu dan butuh pengkhususan keahlian. Taib, cuma ingin saya jelaskan di sini, yang ingin saya paparkan di sini bukan permasalahan boleh atau tidak boleh. Yang ingin saya paparkan, Al-Imam Nawawi rahimahullah mengingkari
Menghujai. Iya, dan mendhaifkan pendapat orang-orang yang mengatakan boleh. Bisa difahami? Jadi justru dalam mazhab Syafi'iyah melihat wajah wanita, melihat wajah laki-laki itu lebih berat daripada mazhab yang lainnya dari kalangan ulama. Ya, bahkan tidak sedikit orang-orang yang mereka menisbatkan diri kepada Syafi'iyah. Pada acara-acara momen tertentu mereka bariskan wanita-wanita yang sudah didandan rebanan di depan di panggung, ditonton oleh orang-orang. Iya, ini kira-kira dalam pendapat Syafi'iyah dibenarkan atau tidak? Ya sudah. Ya, kita cukup membahas tentang laki-laki. Ya, yang perempuan melihat laki-laki saja tidak dibenarkan, apalagi laki-laki melihat perempuan dihias dengan wajah yang cantik. Kira-kira orang rebanan yang akan nyanyi di depan panggung, kira-kira yang dipilih apa? Yang good looking kan? Nggak mungkin dipilih mukanya pas-pasan, yang paling cantik langkawannya dipilih. Kemudian didandanin lagi, dipakai baju lagi, ditonton lagi. Mafhum di sini? Taib. Jelas ya wal ikhwah? Nah. Kemudian fa in ikhtalafu, kalau seandainya mereka berselisih, ini dia. Tidak bisa sebagian mereka menjadi hujah pada sebagian yang lainnya. Faham? Naam, wala ala man ba'dahum, tidak juga kepada orang-orang setelah mereka. Maka itu dikembalikan kepada bahasa Al-Qur'an dan kembalikan kepada sunnah atau keumuman lughah Arab atau ucapan-ucapan sahabat tentang masalah ini kalau terjadi perselisihan di antara dua tabi'in dalam sebuah permasalahan. Taib. Dan juga beliau berkata, barang siapa yang seseorang berpaling dari madhabnya sahabat dan berpaling dari madhabnya tabi'in dan tafsirnya mereka kepada sesuatu yang menyelisih daripada jalannya mereka, maka kana mukhtian, maka mereka dalam keadaan salah dalam perkara tersebut, bahkan mereka itu mubtadi'. Nah, kalau seandainya dia seorang mujtahid, maka dia dimaafkan, diampunkan keistihadannya tersebut. Tsumma qala faman khalafa qaulahum, dan barang siapa yang menyelisih ucapan mereka dan menafsirkan Al-Quran berselisihan dengan tafsirnya mereka, maka sungguh dia telah salah di dalam dalil dan juga dalam madlul jami'an. Apa madlul? Al-madlul apa? Hukum. Al-madlul adalah hukum. Ad-dalil, dalil itu sendiri. Madlul hukum. Ad-dilalah, penunjukan dari sebuah dalil kepada sebuah permasalahan. Kemudian al-mustadil, yaitu para ulama mujtahid. Taib. Lanjut. Oh, azan sekarang cepat ya. 19.54 sudah azan. Sudah azan. Dibaca atau dibaca sedikit lagi? Gimana Ustaz Farhan? Lanjut atau Oh, jangan sini belum, masih ajan HP ya. Baca. Atau ikut pendapat Syafi'iyah. Nah, lanjut. Qala rahimahullah ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية واللغوية حسب السياق لقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي لأن القرآن نزل للبيان الشرعي لا لبيان اللغة إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا فالصلاة في اللغة الدعاء وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فالمراد بالصلاة هنا الدعاء وبدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان. Baik, Masya Allah. Yang kelima, ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apa yang mencakup dari kalimat-kalimat dalam Al-Quran tersebut, dari mana syar'i ataukah mana lughawi? Mana yang lebih kita kedepankan di dalam Al-Quran? Ya, mana syar'i ataukah mana lughawi? Maka itu tergantung dari siyak ayat itu sendiri. Taib. Allah mengatakan dalam ayatnya, Inna anzalna ilaikal kitab, sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau Alkitab dengan kebenaran untuk menghukumi di antara manusia.
Ya. Kemudian dalam surat yang lainnya Allah mengatakan, "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya." Dan sesungguhnya kami menjadikan. Ya, ja'alna itu artinya apa? Khalaqa, ya. Baik, ini di antara dalil. Perhatikan baik-baik. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Ini dalil Mu'tazilah yang mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk, karena kalimat ja'ala itu artinya khalaqa. Apa bantahannya? Apa bantahannya Ustaz Farhan? Ingat enggak? Hah? Ja'ala artinya khalaqa, betul ya? Dalam sebagian lafaz. Betul. Anda bisa jawab? Taib. Ya, yang saya ingat ja'ala itu diarti mananya adalah khalaqa, dan juga bisa artinya adalah sayyara, yaitu dijadikan. Nah, ketika ja'ala mengambil satu maf'ul, maka dia dijadikan sebagai khalaqa. Tapi ketika dia mengambil dua maf'ul, maka artinya apa? Menjadi. Dan kemudian kami menjadikan Al-Quran itu berbahasa Arab. Ya, coba nanti dimerojah kembali apakah betul yang saya sampaikan. Dan itu yang saya ingat bantahan ulama ketika Mu'tazilah mereka menjadikan ayat ini sebagai dalil Al-Quran itu sudah diciptakan. Ya, karena kalimatnya ja'ala. Taib. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ma arsalna min rasulin." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Ya, liyubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka. Maka kata Syekh, fa in ikhtalafa al-ma'na syar'i, kalau seandainya terjadi perselisihan makna syar'i dengan makna lughawi, maka diambil pertama kali apa yang mencakup makna syar'i. Kenapa? Dikarenakan Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan syariat, bukan untuk menjelaskan bahasa, kecuali ayakuna hunaka, di sana ada dalil yang menguatkan makna lughawi, maka baru diambil dengan makna lughawi. Misal dan contoh apabila terjadi perselisihan di antara dua makna, maka dia kembalikan kepada makna syar'i. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang munafikin, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan engkau salat kepada salah seorang di antara mereka yang mati selama-lamanya. Nah, salat kalau kita kembali kepada mana syariah apa mananya? Kalau kembali kepada mana syariah apa? Apa yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Kan begitu. Tapi kalau seandainya kita kembali as-shalah dengan makna lughawi apa mananya? Doa. Nah, apakah larangan Allah Subhanahu wa taala di sini tidak boleh kita menyolati mereka atau tidak boleh mendoakan mereka? Taib. Di sini disebutkan fas-salatu fil lughah. Salat secara bahasa artinya doa. Adapun secara syarak di sini wukuf alal mayyit, seseorang berdiri di depan mayit untuk mendoakan kepadanya dengan sifat-sifat yang khusus. Itu doa, salat. Taib. Maka dikedepankan makna syar'i di sini. Li'anna al-maqsud lil mutakallim al-ma'hud lil mukhatab. Karena maksud daripada orang yang diajak berbicara, ayyuhal ikhwah rahimani, maksud daripada yang berbicara adalah apa yang terpaparkan atau apa yang tersikap. Apa yang difahami oleh orang yang diajak bicara. Faham ya? Makanya sesuatu kalimat ketika tidak difahami secara zahirnya itu membingungkan. Sangat membingungkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berbicara dalam Fatwa Al-Hamawiyah bab ini. Dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Faham? Kalau setiap kalimat itu tidak diinginkan lafadznya, maka akan membingungkan manusia. Misalnya antum dimintakan sesuatu, tolong ambilkan saya minuman. Iya, kemudian nggak bergerak di situ. Kenapa nggak mau bergerak? Ketika saya katakan ambil minuman, ya minuman ini air. Oh enggak, saya menangkap ucapan Anda, tolong berikan kehidupan buat saya. Karena air itu adalah hidup artinya. Jadi bisa hidupnya dengan A, dengan B, dengan C. Ini akan membingungkan manusia dalam berbicara. Maka ketika pertama kali orang yang diajak bicara, apa yang telah termahud di pikirannya. Ini hukum asalnya. Kecuali di sana ada dalil yang menunjukkan makna yang lainnya. Mafhum ya? Taib. Dan Syekhul Islam berbicara tentang masalah ini luar biasa. Disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Fatwa Al-Hamawiyah. Adapun larangan untuk berdoa kepada mereka ala wajil itlaq, ya, itu telah datang dalil yang lainnya. Taib. Kemudian di sana terjadi perselisihan di antara dua makna, dikedepankan di situ makna lughawi. Contohnya, ambillah harta-harta mereka sedekah untuk mensucikan mereka. Ya. Dan syahidnya wasalli alaihim, dan doakan mereka. Doa di sini apa artinya? Salatkan mereka atau doakan mereka dengan kebaikan. Fal murad bi salati huna, dan diinginkan dengan wasalli alaihim di sini adalah doa.
doa kebaikan. Sebagaimana dalil yang datang dari Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Aufa, Nabi SAW ketika beliau didatangi sedekah oleh satu kaum, ya, dan waktu itu fata abi bisadaqati, bapakku mendatangi sedekah, kemudian Rasulullah mengatakan Allahumma sholli ala ali abi Aufa, didoakan oleh Nabi SAW. Dan ini permisalannya wa amthilatun mattafaqa fihi, dan di sana ada contoh-contoh yang sepakat antara makna syar'i dengan makna lughawi itu sangat banyak. Seperti sama, ya udah sama. Wal ard adalah ard, sid adalah sid, wal kadhib adalah kadhib, wal hajr adalah wajal, insan adalah insan. Bisa difahami? Tidak ada yang sulit ya. Yang penting antum murojaah ya. Terus yang penting antum murojaah. Ya, belajar kitab-kitab seperti ini harus bersabar. Saya harus bersabar, antum juga harus bersabar. Taib, jadi sama-sama kita bersabar. Taib, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu barakallahu fikum.